Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر نهضة اللطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati asyayatin a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Alhamdulillah, pada pagi yang sejuk dan penuh dengan nilai keimanan dan keislaman ini, kita dapat sedikit meluangkan waktu guna memenuhi kewajiban kita, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Pokok-pokok kewajiban dalam Islam memang ada 5 rukun Islam, tapi ada tugas-tugas wajib tambahan banyak ya, seperti menuntut ilmu. Ini juga wajib, sebagaimana kita wajibnya sholat 5 waktu. Sebenarnya orang Islam tahu apa hukum menuntut ilmu, ya wajib, masa sunnah. Terus kenapa nggak datang? Nah itu yang jadi pikirannya. Ya, kita sama-sama yang sudah memahami agama ini bahwa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban, ayo sama-sama kita sempatkan waktu, tidak lama, sebentar. Dalilnya apa? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Bahwa menuntut ilmu suatu kewajiban baik bagi muslim laki maupun muslim perempuan. Jadi kalau ada nih di satu tempat, terus ada tempat majelis taklim menuntut ilmu, kemudian kita datang, wah pahalanya besar. Dan tempat ini kata Nabi bagaikan taman surga, juga bersusun-susun para malaikat sampai langit. Saking senangnya tuh para malaikat melihat kita menjadi orang yang rajin menuntut ilmu. Ya. Jadi kita sebagai seorang muslim atau muslimah, kewajiban menuntut ilmu ini sama dengan kewajiban sholat sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ini walaupun udah kuliah tetap belajar, karena ilmu itu gak ada batasnya. Wahyu Prinsa walaupun sudah dosen S2 ngajar, tetap belajar. Jadi tidak ada batasan ilmu, saking luasnya. Makanya kita nggak boleh puas baru bisa baca dikit nggak mau datang, ya jangan ya. Terus kita perdalam lagi, pelajari lagi, ya, melalui media-media yang ada, apakah melalui YouTube, apa melalui majelis talim seperti ini. Kita terus belajar karena perintahnya apa? Iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi orang Islam ini tidak disuruh bodoh, disuruh pintar. Semua orang Islam wajib pintar, wajib paham. Ada dalilnya, iqra, baca, belajar. Ya jamaah ya, kita belajar, kita baca apapun ilmu-ilmu Allah, apalagi ilmu Al-Qur'an. Ini wajib banget, wajib di atas wajib ini. Kita belajar Al-Qur'an. Dan jaminannya apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ini Nabi menyampaikan, sebaik-baik kalian, berarti spirit the best ya, nggak ada lagi di atas itu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Itulah sebaik-baik manusia di muka bumi. Insyaallah semangat ya. Kita akan belajar, yaitu ayat ke 77. Katanya pendek. Walaupun pendek, tetapi muatan pesan-pesannya, kandungan isinya, subhanallah, masya Allah, sangat dalam bagi kaum yang mau berpikir. Baiklah para jamaah sekalian, di sini hadir alhamdulillah, walaupun di suasana libur masih menyempatkan ya hadir di sini, yaitu Bapak Ibnu Zal jamaah kita, Bapak Haji Nali, juga ibu-ibu kita, juga ada Mama Kenny ya, ada Mama Nopal, ada Ibu Ibnu Zal dan istri saya Fakhrun Nisa, serta para jamaah sekalian yang ada di sekitar PGH ini, juga jamaah kami, para pemirsa yang ada di media YouTube, baik di Al-Baqarah Channel maupun Sinar 5 TV. Semoga semuanya tetap dalam hidayah iman Islam, berkah demi berkah didapatkan, berkah dalam rezeki, berkah dalam rumah tangga, dan berkah dalam anak-anak dan karir kita. Amin ya rabbal alamin. Kita contohkan dulu Al-Baqarah ayat 77. Ini nomor cantik ya, 77 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Yuk sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. أولا ya madah yang panjang ya. Awala ya'lamuna, ain dari tengah kerongkongan. Ya, jangan ya. Ya itu hamzah ya. Ya. Jadi mesti pas di tengah kerongkongan. Ya di sini nih. Berasa ya. Ya'lamuna, ain ya. Ya'lamuna. Mu panjang karena waw mati sebelumnya dhammah. Namanya mad tabi'i, atau boleh juga mad asli. Asli dibaca 2 harokat. Ya'lamuna annallaha, anna ini gunnah wajib, gunnah musyaddadah, gunnah dengung yang bertasydid sepanjang 2 harokat. Anna ya, jangan anna ya. Anna, annallaha, Allah
Ini di atas tafkhim namanya taghlid. Ya, taghlid itu tebalnya penuh. Ya, sangat tebal, nama taghlid. Bilad. Allah, bukan Allah. Allah. Allah memenuhi rongga mulut kita. Allah, merasakan? Beda kan? Allah, 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 beda. Allah itu namanya taghlid. Tebal. Lafzul jalalah taghlid. Allah, Allah, ha. Ha dari pangkal kerongkongan kita. Ha, hi, hu. Ya'lamu, ain sama tuh tengah kerongkongan. Ya'lamu, ya'lamu ma tabi'i panjang ma yusirruna si ujung lidah bersama gusi gigi seri bawah si sa si ya. Yusirru, yusirru roknya tebal, yusirru nggak boleh yusirru, r-nya nggak boleh banyak-banyak ya. Yusirruna, yusirruna panjangkan. Waw mati sebelumnya dhammah matabi'i. Yusirruna wa ma ya panjang sama itu matabi'i. Wa ma hurufnya 3 waw alif dan ya. Wa ma yu'linun ain tengah kerongkongan. Yu'linun waw mati sebelumnya dhammah. Ini namanya mad tabi'i. Kalau dilanjutkan itu namanya mad tabi'i. Ya'lamuna dan seterusnya. Tapi kalau berhenti namanya mad arid lis sukun. Boleh 2 harokat. Yu'linun ya boleh 4 harokat. Yu'linun boleh 6 harokat. Yu'linun ya enaknya yang mana ya. Kita ambil tengah-tengah, kita pilih 4 harokat. Yuk sama-sama kita ulang. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Silakan Pak Yufrizal untuk mencobanya. Alhamdulillah. Allahnya lebih tebal lagi Pak. Allah lebih berasa lagi. Allah, Allah, Allah. Sekali lagi biar pas. Alhamdulillah. Lanjut, silakan Mama Kene. Ra-nya bertasydid. Yusirru ya. Ainnya benerin ya. Yu ya. Ulang dari ya'lamu ma
Alhamdulillah, lama-lama makin rapi. Lanjut, terima kasih. Silakan. Allahnya lebih tebal lagi. Allah, ya. An-Allah lebih berasa di dalam mulut. Allah. Dan ain yu berasa. Yu'linu. Sekali lagi dari awal. Awala. Alhamdulillah lancar. Lanjut, Mama Nepal silakan. Hanya pendek, tidak ada alif. Haya'lamu. Ya'lamu ma, tidak ada wawu. Ain bu yu ya. Yu ya. Alhamdulillah. Kita ulang sama-sama supaya sempurna pahalanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sadaqallahul azim. Apa arti awala? Tidakkah? Awala, tidakkah? Ya'lamuna, mereka mengetahui. Alim, alima ya'lam, mereka mengetahui. Anna, bahwasanya atau sesungguhnya. Allah ya'lamu, mengetahui. Kalau tadi ya'lamuna, mereka mengetahui karena ada wawu. Di sini enggak ada wawu, berarti seorang ya. Ya'lamu atau satu yang mengetahui. Ma, apa? Ma itu apa? Yusirruna, mereka sembunyikan atau mereka rahasiakan. Yusirruna, mereka rahasiakan. Wama, dan apa? Yu'linun, mereka nyatakan. Ya, itu arti dari perkata. Sedangkan arti perayatnya yaitu, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 77. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tidakkah mereka mengetahui segolongan orang Yahudi
bahwa Allah mengetahui segala apapun yang tersembunyi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Mereka sembunyikan kebenaran akan datangnya Nabi akhir zaman. Mereka tidak mau beriman dengan berbagai macam alasan. Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah salamullah ala. Tapi bila mereka bertemu orang beriman suatu waktu, mereka pura-pura mengaku beriman dengan sepenuh kalbu. Salatullah ala Taha Rasul. Salatullah salamullah ala Yasin. Allah juga mengetahui yang mereka nyatakan di dunia ini tidak akan berlepas dari ilmu Allah yang ilmu Allah tak tertandingi. Salatullah lillah. Salatullah salamullah. Kita sebagai orang beriman jangan tiru yang mereka lakukan. Jangan ada yang disembunyikan apapun bentuk kebenaran. Salatullah salamullah ala Taha. Pada ayat ini dipertanyakan tentang sikap-sikap segolongan orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Sikap mereka yang suka menyembunyikan kebenaran yang mestinya diungkapkan. Nah, di antara kebenaran yang nyata-nyata tertulis dalam kitabnya, yaitu kebenaran akan datangnya seorang nabi terakhir, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya mereka jujur-jujur saja ya. Kalau memang dinyatakan tertulis demikian, ya diimani, diakui, diikuti, ya dipatuhi. Jangan sampai karena alasan bukan golongannya, atau mungkin bukan keluarganya, atau mungkin bukan bangsanya, atau mungkin bukan garis keturunannya, lalu tidak menerima ya kedatangan Nabi terakhir. Nah demikian. Tapi anehnya ya jamaah sekalian, segolongan mereka pada waktu itu di era Madinah, kalau bertemu orang-orang beriman, mereka juga mengatakan, iya saya beriman kepada Nabi, kepada Quran, katanya begitu. Ini berarti cerminan mereka itu
munafik. Ya, pura-pura. Ya, pura-pura. Nah, ini diungkapkan kepada kita tentang watak mereka yang memiliki watak kepribadian ganda. Jadi munafik itu kepribadiannya ganda. Ya, tergantung kepentingannya. Kalau itu untuk kepentingannya seolah-olah sama, seia sekata. Ya, tetapi bila sudah berpisah dari kelompok orang-orang beriman, ya mereka berbeda. Apa yang dibicarakan ternyata itu adalah suatu kepalsuan, kepura-puraan. Itu orang munafik itu makanya dikatakan mukanya dua, jamaah ya. Bisa mukanya manis, bisa mukanya asem, ya. Kalau di depan orang beriman, mukanya manis, ramah lagi. Sok jadi pahlawan. Ramah banget, baik banget. Tapi begitu mereka kembali ke kelompok mereka, orang-orang munafik itu, orang-orang jahat itu, mereka marah, mukanya merah, asap, memfitnah kita, memfitnah orang beriman. Islam itu agama yang salam, bersih, ya, salam, bersih, jujur, nggak boleh ada kepura-puraan. Apa yang ada di hati pikiran kita itu yang terlihat cerminan dalam kepribadian hidup kita. Jangan bertolak belakang. Apa yang diucapkan, apa yang ditunjukkan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Itu kan watak pembohong. Terlihat begitu manis, seolah-olah mengandung nilai kebenaran, tapi itu adalah suatu kamuflase, suatu trik, ya, untuk menipu orang-orang di sekitar agar mendapatkan keuntungan duniawi. Nah, seperti orang hipnotis kan begitu dia. Orang yang menghipnotis itu pintar banget, manis ya bu ya, ngerayu, minta tolong. Sekarang beredar nih di HP, bisa menggunakan nomor siapapun, namanya hacker, ya, ngaku ini ngaku itu, minta tolong, ya. Nah, orang yang karena merasa dia adalah teman dekat atau mungkin gurunya, tidak segan-segan mengeluarkan sesuai dengan permintaan orang yang jahat itu. Jadi di era zaman sekarang ini kemunafikan orang udah pakai sistem digital. Banyak orang bobol uangnya, ya, harta bendanya. Nah, kita berhati-hati jamaah sekalian. Ternyata menghadapi orang munafik itu tidak hanya di dunia nyata, juga di dunia maya. Pokoknya kalau yang terkait uang, hati-hati. Hati-hati. Ya, benar-benar kita cross check supaya tidak menjadi hal yang merugikan kita semua. Karena banyak terjadi, mereka tertipu ulah orang-orang munafik. Jadi sifat munafik ini bukan hanya dimiliki oleh segolongan orang Yahudi, siapapun bisa. Kenapa? Karena orang Yahudi juga manusia, kita juga manusia, sama-sama memiliki sifat. Ada sifat baik, ada sifat buruk. Dan sifat buruk yang ditujukan manusia ada munafiknya, ya, ada pura-puranya. Ini memang ayat ditujukan kepada orang Yahudi, tapi berlaku juga untuk kita nih orang Islam. Supaya jangan meniru-niru watak
karakter mereka yang pura-pura beriman, pura-pura baik, tapi itu adalah suatu kebohongan atau dusta. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin anggapannya para jamaah sekalian, kalau pura-pura ya dan menyembunyikan kebenaran dengan segala macam cara, dengan segala macam metode, mereka beranggapan aman, aman katanya ya. Gak akan ada yang bisa membobol ini, gak ada orang bisa tahu. Kita sudah pakai ilmu macam-macam, ya. Kita sudah ngundang pakar-pakar nih untuk melindungi, ya, apa yang disembunyikan. Juga dengan penjagaannya ketat dari algojo-algojonya. Mereka yang meyakini kalau menyembunyikan kebenaran aman, ya, menyembunyikan kejahatannya aman. Pada ayatnya jelas nih, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan, apalagi yang mereka nyatakan. Yang tersembunyi di dasar laut pun, di dalam bumi pun, Allah Maha mengetahui. Yang ada di dalam hatinya nggak ada yang tahu, Allah Maha mengetahui. Dan pasti akan terbongkar, ya, keburukan-keburukan yang tersimpan selama ini. Buktinya apa? Quran datang untuk menginformasikan kepada Nabi dan umat Islam sikap watak orang Yahudi ini yang suka menyembunyikan kebenaran. Di antaranya kebenaran akan datangnya Nabi terakhir. Nah, bagi mereka orang-orang Yahudi yang memang berniat mencari kebenaran, banyak mereka yang masuk Islam, baik di zaman Nabi atau di zaman kita sekarang ini. Jadi intinya para jamaah sekalian, jangan kita menyembunyikan apapun. Kita menyembunyikan kebenaran, satu saat kebenaran itu akan muncul dengan caranya. Atau kita menyembunyikan keburukan, kemunafikan, akan muncul dengan sendirinya. Walaupun kita tutup-tutupin, walaupun kita berusaha mati-matian 24 jam menjaganya jangan sampai terungkap, nggak bisa. Betul jemaah? Iya. Kasus Ferdi Sambo itu kurang apa itu? Kaya raya, duitnya nggak kehitung, harta bendanya nggak kehitung. Hebat banget tuh, jenderal lagi. Ya. Kalau secara teori nggak mungkin kebongkar. Semua fasilitas dia miliki, kekuasaan ada, harta benda ada, ilmu dia punya, puluhan tahun, belasan tahun menyembunyikan kejahatannya. Ternyata dengan caranya Allah Subhanahu wa taala membongkar kejahatan-kejahatan yang tersembunyi. Akhirnya apa? Hancur karirnya, hancur keluarganya, hancur masa depannya. Ini contoh bagi kita. Jadi di dunia ini tidak ada yang sakti. Di dunia ini tidak ada yang hebat, jamaah ya. Tidak ada yang sakti. Kita ini manusia amat sangat lemah. Kita digigit semut aja sudah menjerit. Kita digigit nyamuk saja minta tolong, menjerit. Makanya kita jangan sok, ya, jangan sok pede. Saya ini hebat, saya ini kuat, nggak bisa. Kita hanya bergantung kepada Allah supaya Allah memberikan kita perlindungan, keselamatan, kebahagiaan, keberkahan. Kalau kita udah bersama Allah, kita akan selalu berada pada jalan yang diridhai. Ya, jamaah sekalian ya. Jadi kita sebagai orang yang beriman, mari kita jujur-jujur. Jangan ada yang tersembunyi dimanapun. Apalagi itu menyangkut kebenaran, sampaikan, jangan ditutup-tutupi. Seperti saya ini nih,
Saya buat syair, saya nggak tutup-tutupin. Ya, syair saya sudah mencapai 598, udah mau 600 syair itu. Ilmu itu nggak saya sembunyikan, sebarkan. Khutbah Jumatnya ya sudah mungkin 300 judul, kita sebarkan. Ini pengajian kita sebarkan. Ini perintah Allah. Jadi tidak boleh kita itu pintar sendiri, hebat sendiri, nggak bisa. Dibagi-bagi. Ya, yang punya harta jangan umpetin hartanya, bagi-bagi. Itu maunya Allah, jadi berkah ya jamaah ya. Yang punya ilmu bagi-bagi, jangan ngumpet di dalam rumah, keluar, bagi, berdakwah seperti ini. Ya, yang punya tenaga bagi-bagi. Ya Pak Haji Nali tuh punya tenaga, dia bantu orang. Ibu-ibu tuh punya keahlian masak, bagi-bagi tuh ada makanan. Nah ini contohnya. Jadi semakin banyak kita berbagi menunjukkan kebenaran, maka semakin mulia dan semakin terhormat. Tapi kita semakin umpetin tuh kebenaran, orang mulai curiga. Kok ini jangan-jangan, banyak jangan-jangannya. Jadi kita harus transparan, sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Karena ini menjadi tugas kita untuk bersama-sama menunjukkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi Islam itu nggak boleh ada abu-abunya, harus jelas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Semuanya harus jelas, nggak boleh ada yang samar-samar. Jadi dengan adanya ayat ini, para jamaah sekalian, kesimpulannya, mari kita bersama-sama meyakini bahwa Allah itu Maha mengetahui apa yang kita sembunyikan. Dan Allah juga mengetahui apa yang kita nyatakan. Maka mari kita berhati-hati dalam hidup ini, tetap waspada. Jangan sampai kita menyembunyikan keburukan dan kejahatan, karena itu akan terungkap pada suatu ketika nanti. Semoga apa disampaikan bisa menambah ilmu dan ketakwaan untuk menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang berkualitas, baik secara spiritual maupun secara sosial. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.